pemerintah hadir untuk kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar itu mulai dari perut, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Sehingga pendapatan yang mereka peroleh itu bisa dikapitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Senang bisa jumpa sama Pak Ahyar. Iya, alhamdulillah ini udah hampir seminggu kita minta jadwal sama Ustaz Hidayatullah dan hari ini hadir ketemu langsung ini. Ini Ustaz Waspada TV ini khususnya program podcast Kombur Malotub, cakap-cakap anak Medan. Memang dia mau mengambil isu-isu yang lagi aktual atau lagi tren atau lagi viral. Kebetulan ini pilkada serentak. Jadi pilkada serentak di Sumatera Utara ini ada 83 kabupaten daerah, 2 sumut, ada 10 calon kepala daerah dan ada 19 calon yang usianya di bawah 39 tahun. Luar biasa nih Ustaz, hampir sekitar 50% kalangan milenial. Dan untuk Sumatera Utara dari 83 itu, kalau saya tidak salah, satu-satunya calon kepala daerah yang ustadz, nah itu cuma Kota Medan. Nah ini jadi berkah sendiri ini, ya kan? Satu lawannya pengusaha, Riko Asdan Pak Jaki, kemudian profesor ahli kesehatan, itu Profesor Rida dan Abdurrani P3. Lawannya adalah Ustadz, ahli ekonomi, kader Al-Wasliyah di Medan. Ini jadi pilihannya, menunya ini di masyarakat Medan ini cukup ini. Merata ya? Iya. Kalau mau yang adem atau apa, ini ada Ustadz. Kalau yang pingin sehat ada ini. Kalau yang mau usaha ada ini gitu loh. Walaupun ketiga-tiganya semuanya bisa sebenarnya. Nah, ini dinamika politik Medan nih luar biasa nih Ustadz. Banyak drama ini kalau kita bicara di apa ya. Ada Prof. Rida diusung sama Adi Saputra, diumumkan sama Mega, tiba-tiba batal. Ada PKS koalisi dengan Demokrat, dengan PSI, dengan mengusung Aulia incumbent, berpasangan dengan Pak Rajudin Sagala, tiba-tiba tarik dukungan Demokrat dengan PSI, Pak Aulia nggak jadi maju, untungnya ada putusan MK, PKS bisa maju dan PKS mengambil peluang itu. Kira-kira begitu Ustaz ya. Ada apa ini sebenarnya? Di belakang panggung ini kok dinamikanya seperti ini Ustaz? Ya, sebenarnya kita untuk memimpin satu daerah itu kan perlu komunikasi. Perlu barisan yang kuat ya. Dan itu sudah kita bangun dengan Demokrat, dengan PSI untuk Medan yang lebih baik gitu kan. Tapi kan masing-masing partai itu punya kebijakan masing-masing, punya otonomi masing-masing. Ketika tiba-tiba PKS tertinggal sendirian, bagi kita yang sudah teruji berkali-kali tampil di pilkada, nggak ada masalah. Kita menghargai pandangan kawan-kawan, tapi tekad kita untuk maju, kita wujudkan insya Allah, dan sekarang sudah berproses, tinggal untuk penetapan. Itu masih di depan panggung ya Ustaz, jelaskan itu. Masih di depan panggung itu. Artinya masih formal ini. Ada apa ini sebenarnya Ustaz? Apa PKS merasa ditelikung atau ada tekanan politik sehingga calon yang diusung kemudian tiba-tiba mundur dan partainya mundur? Atau memang seperti kata Ustadz tadi, ini hanya beda komunikasi? Kok beda komunikasinya cuma setengah jam bisa kok selama ini? Nah, kira-kira ini. Pastilah kalau politik itu tekan menekan itu biasa saja. Biasa ya. Dan ini levelnya bukan di level Medan saja. Ini kan levelnya sudah nasional kan, karena Medan ini termasuk
daerah yang menjadi barometer untuk level nasional, untuk kota ya. Jadi ketika ada kebijakan seperti itu, dan tentu sebagai partai politik kita sudah mengantisipasi semua kemungkinan-kemungkinan. Apalagi dengan ada keputusan MK itu. Maka akhirnya terlepas ada konstelasi politik nasional yang akhirnya kita ditinggalkan. Tapi dengan keputusan MK itu, maka kita lanjut untuk terus. Berarti kalau menurut Ustadz, sebenarnya ini tekanan politiknya dari Jakarta. Gitu. Iya, mainannya di pusat lah. Kita orang Medan ini kan mainnya di Medan aja gitu kan. Berarti sebenarnya di Medan ini kalau Partai Demokrat dan PSI sebenarnya udah satu visi lah. Sudah. Baik calonnya apa semua programnya, cuman kan ada tekanan politik. Ya, suratnya kan udah keluar juga, surat dukungannya dari PSI dan Demokrat. Iya. Kenapa Ustaz? Apakah dianggap pasangan Aulia yang diusung oleh PKS ini dianggap punya potensi menang besar sehingga harus dihambat, atau ada faktor lain kenapa ini mesti nggak jadi? Kalau menurut kita sih sudah oke ya, tapi kalau permainan dari atas ini di langit ini kan nggak tahu nih apa permainan di level dewa-dewa di atas itu kan, kepentingannya apa gitu. Iya. Biar publik masyarakat juga minimal dapatlah kira-kira penjelasan politiknya, ya kan? Ya, dari PKS atau dari Ustadz kan? Karena itu kan keputusannya mulai dari Selasa malam, Senin malam sampai Rabu, hanya 2 hari saja. Saya dapat SK wakilnya Aulia hari Senin. Oh, Ustadz jadi wakilnya ya? Iya. Senin malamnya itu sebenarnya sudah terjadi dinamika itu, dan puncaknya di Selasa malam Demokrat yang pertama, Senin malam PSI, Selasa malamnya Demokrat mencabutnya. Rabu ada keputusan, kita hanya punya waktu Kamis saja 1 hari sampai tengah malam untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk berlayar sendiri. Terus pilihannya ke Pak Ridho, ke Bang Ridho, kenapa Bang Ridho menjadi wakil Ustadz? Itu apa pertimbangannya? Sebenarnya kita sudah komunikasi sebelumnya ya, tapi kelihatannya komunikasi itu nggak bisa dilanjutkan karena ada kebijakan dari atas. Jadi terputus komunikasi itu, tapi sempat ada komunikasi dengan Pak Yasir Ridho, karena waktu kita berkomitmen dengan Demokrat, pada waktu itu Demokrat tidak ada kader yang dimajukan. Kita harus cari yang lain gitu kan. Nah, salah satu itu muncul nama Yasir Ridho. Pertimbangan PKS sendiri mungkin dari sisi elektabilitas, ceruk, apa dari sisi pribadi atau apa, mungkin pertimbangan PKS itu apa? Memang ceruknya berbeda. Dia saling melengkapi. Iya. Beliau bisa dari sisi nasionalis, kita bisa dari sisi religiusnya. Memang betul-betul saling mengisi. Oke. Ustadz gini Ustadz. Ustadz ini kan termasuk karir politiknya ini bagus ini, linear ya. Jadi anggota DPR di zaman Soeharto pernah Artinya punya pengalaman bagaimana di parlemen zaman Soeharto. Itu dari partai mana? P3. Oke. Kemudian 3 periode di DPRD Sumut. 2 periode. 3 periode di kabupaten tadi. Oh, 3 periode di kabupaten. Kemudian 2 periode di Sumut. 2 periode di DPR Sumut, kemudian DPR RI. 1 periode ini luar biasa ini Ustaz kan? Umur 60 tapi hampir setengah itu di parlemen sudah, artinya seluk beluk anatomi medan DPR parlemen sebenarnya udah dikuasai. Tiba-tiba kepingin jadi wali kota, eksekutif gitu loh. Ini apa pertimbangannya selain mungkin perintah partai standar lah, saya diperintah partai orang udah dengar lah, ya kan? Tapi Ustadz mau terus kemudian siap maju berkontestasi itu kan apa memang dari dulu sebenarnya casingnya pengen jadi eksekutif ini? Enggak. Kalau intinya kita kan bagaimana bisa berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya,
memberikan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya kepada orang banyak. Kan Iya. itu. Intinya kan itu. Dan peluang di legislatif sudah kita lakukan. Insya Allah kita berbuat maksimal untuk masyarakat. Tapi memang faktanya kalau di Indonesia, di Medan, memang eksekutif itu akan bisa memberikan kebaikan yang luar biasa besar untuk kebaikan buat masyarakat. Dan kebetulan selama legislatif, mau tidak mau, kita memahami juga bagaimana eksekutif itu dijalankan sehingga bisa memberi manfaat yang lebih besar, karena memang legislatif itu partnernya eksekutif. Apapun yang mau dilakukan eksekutif kan harus disahkan dulu oleh legislatif. Tapi faktanya memang kalau mau berbuat lebih banyak itu memang harus di eksekutif. Artinya kalau di eksekutif atau jadi wali kota, kita lebih punya peran untuk bisa membantu lebih masyarakat, lebih real dia ya. Iya, Ustadz, terutama visi kita mana yang harus menjadi titik berat, menjadikan Medan itu lebih baik. Bahwa pembangunan semua dilakukan, iya, tapi harus ada titik beratnya sehingga ketika kita menyentuh itu, Medan akan mendapatkan lompatan yang lebih besar. Oke, Medan sekarang dan Medan yang akan datang nanti itu seperti apa rupanya maunya Ustadz? Medan sekarang itu kayak mana? Medan ke depan kalau Ustadz dapat amanah mau dibikin kayak mana ini rupanya? Gitu. Medan ini kaya. Oke. 303 triliun PDRB-nya. Oh, 303 triliun per tahun. Rata-rata pendapatannya per tahun penduduk, income per kapita itu 120 juta. Berarti 10 juta per bulan. Di atas rata-rata nasional. Cuma masalahnya, di tengah kehebatan ekonomi Medan itu, menyisakan kantong kemiskinan. Ini yang menjadi fokus saya. 187.000 ada orang miskin di sini. Yang pendapatannya standarnya 17.000 per hari. Sarapan lontong pakai telur 12.000. Sisa 5.000 makan 2 kali lagi. Makan siang dan makan malam. Belum rokoknya. Belum lagi rokok. Jadi kalau kita heboh di sini begal, itu logis. Karena potensinya itu dari sini. Polisi nggak sanggup. Jumlah polisi itu nggak akan sanggup untuk menangani potensi yang ini. Jadi sementara fokus orang untuk masalah ini itu hampir tidak ada. Dan ini ada dasar teorinya. Oke, itu tadi menarik itu. Saya juga baru 303 triliun. 330 triliun pendapatan Kota Medan. Iya. Dari semua aspek lah ya. Dan yang menjadi APBD Medan cuma 8T. Iya, 7 ke 8T. 7 ke 8T lah kan. Iya. Terus ada kantong-kantong kemiskinan yang dia punya duit atau semacam 17.000 lah. Iya. Yang dia punya sehari-hari. Pakai standar Indonesia. Pakai standar Indonesia. Dari mana atau bagaimana Ustadz ketika nanti kalau misalnya dikasih amanah menyelesaikan kantong-kantong kemiskinan sehingga masyarakat Kota Medan itu bisa punya penghasilan. Iya. Ya. Sekitar 150.000 atau berapa lah 100.000 lah per standar lah per hari. Iya. Kalau dirata-ratakan. Gimana teknisnya itu nanti? Jadi akibat itu tadi kan ada satu sisi ada kelompok yang beruntung, orang kaya kita bilang, ada tadi kelompok yang kurang beruntung. Iya. Ini akan mengakibatkan suasana yang tidak nyaman dalam kehidupan kota. Sebenarnya yang diinginkan orang kelompok yang beruntung ini keamanan. Iya. Karena dia udah cukup semua. Udah cukup. Cuma masalah aman, terpaksa bikin pagar tinggi-tinggi, kayak duri. Kenapa? Karena ada potensi yang pengganggu keamanan di sini tadi. Jadi sesungguhnya ketika kita buat program untuk menyentuh yang ini, sekaligus nanti masalah dia akan selesai. Karena keamanannya pasti akan otomatis klik dengan cara menyentuh ini. Cuma siapa yang mau menyentuh ini? Karena nggak nyaman nih sama orang-orang kumuh nih. Iya. Kalau sama yang atas kan cuan banyak. Cuan banyak. Nah, jadi saya nggak tahu dalam akhir-akhir ini ketika
didorong untuk maju ini, saya mendapatkan hadis yang bagaimana visi Nabi itu memang di kepalanya itu orang miskin. Nah, sehingga akhirnya Nabi pada puncaknya itu diteruskan para khalifah itu, kan ada Umar bin Abdul Aziz itu, sampai satu saat para muzaki, orang yang mau bayar zakat itu, keliling kampung, Gak ada lagi yang mau. Gak lagi barang. Nah, iya. Dan memang kalau orang kaya ini kan nggak perlu diurus, dia udah bisa urus diri sendiri. Tapi orang miskin dia pasti terjebak di lingkaran setan ini. Miskin, nggak bisa sekolah, bodoh, miskin lagi, nggak bisa sekolah, dan seterus. Siapa yang memutus lingkaran setan ini? Harus visinya pemimpin. Oke. Nah, kaitannya sama pertumbuhan ekonomi, sesungguhnya program ini justru akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu, kalau ini kita sentuh, menjadi pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Berkualitas itu maksudnya tumbuh yang dinikmati secara bersama. Selama ini tumbuh dinikmati oleh segelintir orang. Oke, apa program konkret di masyarakat yang kurang beruntung ini yang presentasinya mungkin 80% ya? Iya. Intinya yang saya tangkap ini ada penyerapan tenaga kerja. Pasti. Berarti kan ada peluang-peluang ekonomi, Iya. insentif intensif ekonomi atau subsidi-subsidi ekonomi atau apa yang dalam bayangan benak Ustadz itu akan dilakukan untuk menyelesaikan ini. Misalnya. Di Medan itu sebenarnya sudah ada Perda Penanggulangan Kemiskinan. Ya, Perda 31 tahun 2003 itu belum ada revisi. Berarti kan memang sudah disadari. Oke. Cuma konsistensi untuk menjalankan itu. Pemerintah hadir untuk kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar itu mulai dari perut, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Sehingga pendapatan yang mereka peroleh itu bisa dikapitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, dasar teorinya kalau orang yang kurang beruntung ini kita bantu dengan program menjadikan dasar Perda Penanggulangan Kemiskinan itu, maka setiap pertambahan kesejahteraannya itu pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu 60% di Indonesia termasuk Medan, 60% itu bersumber dari konsumsi rumah tangga. Meningkat pendapatan mereka, pasti itu akan jadi konsumsi. Betul. Dan ketika konsumsi mereka, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, itu akan otomatis menciptakan lapangan kerja. Ya, apa program konkretnya itu untuk peningkatan daya beli di masyarakat yang Ustadz bilang tadi kan, misal kalau kalau Prida itu kan dia industri kesehatan dengan membangun semacam pilot proyek 5 tahun percontohan rumah sakit yang lengkap. Iya. Nah, artinya memang fokusnya di kesehatan ya. Nah, kalau di Pak Riko As dia mendorong industri kreatif ekonomi UMKM kan. Iya. Nah, kalau Ustadz Hidayatullah, oke lah tesisnya problem atau masalahnya itu sudah dijelaskan tadi. Ada persoalan kemiskinan, ada yang masyarakat beruntung, ada yang kurang beruntung, yang di sini jumlah pendapatannya sekian sehingga daya belinya rendah. Sehingga ini berdampak kepada persoalan-persoalan yang lainnya, keamanan, kenyamanan. Ini sebenarnya esensinya ekonomi. Yang Ustadz jelaskan tadi dan itu memang saya sendiri real melihat itu kan. Nah, yang belum tergambarkan mungkin yang publik kepingin tahu untuk mengatasi itu apa program-program konkret yang Ustadz tawarkan ke masyarakat. Misalnya akan ada subsidi dari pemerintah, misalnya kepada UMKM sekian. Atau bagaimana teknis ini kita butuh ada pengangguran 20% bagaimana memberikan lapangan kerja penyerapan seperti ini atau apa misalnya kan, sehingga daya beli ada, kemudian juga ekonomi juga berputar sehingga ini terjadi peningkatan di tingkat baik APBD, pajak apa dan semuanya kan. Nah, itu yang mungkin publik Kota Medan kepingin mendengar langsung dari Ustadz. Ini mungkin menjadi semacam catatan sama mereka kan untuk di 27 November nanti.
Ya, pertama kan Medan ini dia tidak berdiri sendiri. Medan ini bagian dari provinsi, bagian dari pemerintah pusat. Oke. Dan pemerintah pusat itu sudah punya program untuk orang-orang yang kurang beruntung. Tapi kan tidak bisa menyelesaikan keseluruhan. Nah, Medan itu hadir dengan kekuatan APBD-nya untuk menyempurnakan itu. Yang penting warga yang kurang beruntung ini dia bisa hidup standar dulu dengan hadirnya pemerintah, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dan itu nanti akan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya tentu kita akan menyentuh yang backbone-nya perekonomian Indonesia, itu yang UMKM. Persoalan utama di UMKM itu adalah susahnya akses keuangan ke lembaga keuangan. Iya, masalah laporan keuangan, masalah agunan, sehingga mereka nggak bisa mengakses. Nah, disinilah pemerintah bisa, Pemko bisa hadir. Bank itu kan yang penting dia aman. Ya, sepanjang itu aman, dia akan beri akses kepada UMKM. Nah, di mana yang idealnya? Mungkin Pemko bisa hadir untuk memberikan jaminan. Karena kan ada perusahaan-perusahaan jaminan pembiayaan, pinjaman. Artinya kalau ada kegagalan di sini, banknya tidak harus rugi karena dijamin oleh jaminan pembiayaan itu. Kita punya Jamkrindo, kita punya Askrindo. Nah, jadi di sini hadir sehingga tidak ada alasan lembaga keuangan untuk menolak keinginan UMKM ini untuk mengakses sektor keuangan itu. Nah, kalau ini bergerak, maka otomatis akan tercipta lapangan kerja. Yang ini sudah kita jaga tadi, dia bisa hidup standar. Inilah nanti yang akan menyerap lapangan kerja itu. Walaupun belum kita perhitungkan tadi yang orang-orang beruntung ini, kita dorong mereka untuk terus menjalankan aktivitas bisnisnya supaya lebih maju lagi, yang itu pasti akan menyerap tenaga kerja juga. Dan kita tidak mendikotomikan bahwa ada orang beruntung, kurang beruntung, ada orang yang di tengah, kita tidak mendikotomikan. Justru kita hadir untuk mensinergikannya. Karena Medan ini salah satu karakternya sebenarnya ini ya, ekonominya ini akan terus tumbuh walaupun ada wali kota atau tidak ada wali kota. Cuma masalahnya kalau itu dibiarkan dia berjalan sendiri, kantong kemiskinan ini tidak bisa tuntas. Disinilah hadirnya pemerintah sehingga bisa Medan ini kira-kira bisa menjadi milik kita bersama lah. Jangan ada Medan itu kelihatannya awak makan pun tak jelas macam mana jadi orang Medan. Kita mau Medan itu dia memang di Medan ini dia hidup standar. Artinya Pemko itu memfasilitasi UMKM, ya, khususnya mendorong UMKM naik kelas dan mendorong masyarakat yang susah untuk punya unit usaha dengan mensinergikan dengan misalnya perbankan, membantu memfasilitasi modal, membantu memfasilitasi administrasi. Misalnya kadang-kadang UMKM ini kan Ustaz, kelemahannya itu kan di administrasi, tidak ada surat surat izin. Karena secara pribadi saya pernah jadi direktur BPR Syariah dan pernah jadi ketua koperasi syariah. Jadi saya tahu persis bagaimana mereka kesulitan mengakses keuangan itu, apa yang diperlukan, dan memang kalau pemerintah hadir itu tuntas. Administrasinya kadang-kadang mereka jual makanan untuk bisa dimakan produknya butuh sertifikasi halal. Mereka tak bisa diurus. Malas atau nggak ngerti atau mahal. Jadi nanti ketika amanah jika diberikan oleh masyarakat Medan ke Ustadz untuk persoalan-persoalan itu akan dituntaskan ya. Konsepnya kan KUR, tapi itu kan pemerintah pusat punya. KUR itu kan dijamin. Artinya kalau tidak dibayar, misalnya macet, itu kan 70% dijamin sama lembaga keuangan. Artinya banknya tidak rugi. Nah, kita kan yang penting bagaimana lembaga keuangan itu nyaman melayani UMKM kita dan mikro kita ini, usaha mikro kita. Oh iya, teringatnya Ustadz ini selain kader Al-Wasliyah juga di ini ya, di koperasi. Iya, saya pernah jadi ketua koperasi.
BPR Syariah itu UMKM, kalau koperasi ini mikro, lebih kecil, yang paling kecil. Jadi di pengalaman sudah diajarkan Tuhan harus menyentuh DPR ngurusin rakyat, tapi rakyat yang menengah dan bawah. Jadi selama di Dari sisi DPR pun ekonomi. konsennya fokusnya Di ke keuangan. masyarakat menengah, Iya. khususnya di bidang keuangan lah ya. Iya, Makanya kalau nanti diberi amanah, salah satu visi misi Ustadz itu iya. ke situ ya. Karena Dengan- memang itu sumbernya kan. Kalau pendidikan itu jangka panjang. Oke. Tapi kan kalau perut itu jangka pendek. Perut dan kesempatan kerja itu jangka pendek. Itu yang program yang kita sasarkan untuk yang UMKM ini, yang menengah ini sebagian besar itu, walaupun dia menengah, dia itu sebenarnya rentan miskin. Tadi kita bilang 17.000 itu miskin. Jadi kalau orang pendapatannya 19.000 per hari, 18.000 per hari, dia nggak miskin lagi gitu. Padahal cuma selisih 1.000, 2.000. Dan itu banyak. Betul. Dan fenomenanya sekarang terjadi nih, penurunan kualitas kelas menengah ini. Kalau sekarang dihitung dari yang Ustadz bilang itu, tingkat kemiskinan di Kota Medan ini berapa persen? Kalau kategori kaya, menengah, Kalau pakai standar yang 17.000 itu ini 17.000 per orang ya? 17.000 per orang. Oke. Itu 9 ke 10%. Tapi pakai standar 17.000, standarnya Indonesia. Sebenarnya kan standar kemiskinan PBB itu $2, $2 itu 30.000. Nah, itulah kita pakai standar itu aja Ustaz. Kalau pakai Biar- standar itu bisa Itu. 600-700.000 yang miskin. berapa persen tuh dari kota? 50, 40, Bisa 30-an persen. 30%. Iya. Dengan program yang Ustadz bayangkan dan canangkan nanti selama 5 tahun itu bisa turun berapa? Kalau simultan ya, kita programnya kemiskinan tadi ini untuk dia bisa hidup standar, lalu UMKM kita gerakkan, gitu. Ini paling tidak dengan serapan tenaga kerja yang akibat Iya. perputaran itu, 10% itu kalau yang PBB ya, Yang 10% PBB itu maksud bisa, 10%-nya itu bisa kita entaskan gitu. dalam 5 tahun. Enggak 5 tahun, itu 3 tahun. Karena Iyalah, 5 awalnya tahun itu berarti 15%. bisa lebih kalau yang pakai standar Iya. 30%. Berarti kalau mau tuntas 30% kemiskinan tadi dengan program usaha harus 2 periode lah ya. Nah, 2 periode. Walaupun Umar bin Abdul Aziz itu karena ada kebersamaan, dia kan masa jadi khalifah itu cuma 2 tahun 2 bulan. Karena kan sesungguhnya sudah ada dasar-dasar. Ada pemerintahan sebelumnya Iya. ya. Misalnya pengusaha besar. Kan ada problem mereka. Apa problem? Beban, pungutan, pungli, segala macam. Itu kita hapuskan supaya dia bisa lebih cepat besar menyerap tenaga kerja. UMKM kita kasih kemudahan dengan bantuan. Jadi ini akan ada multiplier yang luar biasa. Dari kelas atasnya dia akan terus berkembang, akan menarik yang UMKM, daya beli yang miskin tadi kita tingkatkan. Ini semua ujungnya akan meningkatkan volume ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Dan pertumbuhan sekali lagi yang berkualitas dan berkelanjutan. Kalau tidak, hanya mengejar pertumbuhan saja, tidak berkualitas, itu nanti akan terjadi lagi 98, 23 Mei. Betul. Yang miskin menjarah yang kaya. Nah, Yang kaya lari ke luar negeri. dan kalau itu yang terjadi, maka ekonomi kita akan setback ke belakang. Maka kita harus menjaga ini semua, sesungguhnya menjaga kawan-kawan yang kurang beruntung ini pada akhirnya untuk kepentingan bersama. Bukan Bapak hanya pilih kasih sama, tidak. Ini sesungguhnya menyelesaikan masalah ini pada hakikatnya akan berdampak pada seluruh masyarakat stakeholder di Kota Medan. Oke Ustaz, itu tadi masyarakat warga Medan penjelasan dari Ustadz Hidayatullah. Tapi tadi serius-serius sekali gitu Ustaz. Ini Ustadz ini orang Medan asli ya? Saya tumbuh besar di Medan. Oke. Dari TK. TK di mana Ustaz? TK-nya Ini biar didengar, mana tahu rupa di- kawan TK. Saya TK-nya di Waslia, Waslia. SD-nya di Waslia di Singamangaraja. Oh, Singaraja. Oke. SD-nya Waslia, SMP-nya Waslia. Singaraja semua? Iya, SMA-nya Waslia. Karena
orang tua saya guru di situ. Oh. Jadi sekolah di situ gratis. Anak guru. Iya, anak guru, nggak diminta orang tuh uang sekolah. Karena tahu dia gaji guru tuh berapa kan? Berarti ya bisa dikatakan orang agak susah lah dulu. Iya, Ya. ya bergantung sama guru, tau lah guru di Wasliyah kan? Iya, orang tua aku guru juga dulu. Nah, itu. Jadi tak berani guru-guru tuh, kepala sekolah tuh minta uang sekolah sama awak. Karena tahu dia pendapatan guru tuh kawan-kawan dia juga ya kan? Iya. Keluarga, satu keluarga berapa, Ustaz? Saya Abang, Kak. bertujuh. Wih. Dan kami semua sekolahnya di Wasliyah itu. Medan asli lah Medan, darahnya. iya. Ya Al-Wasliyah Tulen Iya. lah ini ya. Terus Al-Wasliyah Tulen, pengurus di kabupaten, pengurus di provinsi, sekarang pengurus di pusat. Di PB atau Di PB, wakil bendahara. Oh. Jadi yang kakak itu sekarang ada di mana? Kakak beradik ini, kakak masih hidup? Atau Iya. Ada yang di mana? Ada dua sudah meninggal, yang laki-laki. Abang ada di Malaysia, satu. Selebihnya ada di Medan. Apa ini? Background? Ada yang psikolog, ada yang guru, ada yang ASN. Berarti bisa dikatakan guru anak 7 dia sukses mendidik anak-anaknya. Itu Iya. gimana itu, Pak? Inspirasinya apa? Bagaimana Rupo cara mendidik orang tua itu dulu? Semua sarjana, anak-anaknya. Memang peran ibu lah. Doa ibu dan kepatuhan kita sama ibu kita. Bagaimana dia mengatur segala keterbatasan itu, luar biasa keberkahan yang kita dapatkan. Dan sampai sekarang, Umi itu masih hidup. Oh, masih? Masih hidup. Dan selalu mendampingi khususnya saya dengan doa-doanya. Senang lah Ustaz ya, di usia begini jadi Iya. Umi masih hidup ya. 92 tahun. 92 tahun. Masih cerek. Masih cerah. Belum pikul. Belum. Berarti waktu pendaftaran kemarin itu sempat menghadap juga beliau. Oh iya. Apa ada pesan Kita orang tetap, tua itu? dia tetap prinsipnya di keluarga kita, bagaimana memberi manfaat pada orang banyak. Karena ini jalan untuk memberi manfaat kepada orang banyak, kebaikan, maka lakukan. Doa Umi akan terus menyertai kita anak-anaknya. Kalau Buya, manggil Buya ya? Iya, kalau Buya sudah almarhum umur 60 tahun, tahun 92. Berarti dia mendidik sendiri lah 7 anaknya. Pernah Iya. single parent lah ya. Betul. Apa yang paling terasa menarik dari Ustadz terhadap Umi itu apanya itu yang membuat sampai sekarang membekas dan ini diturunkan ke anak-anak itu loh sebenarnya. Doa yang tidak putus di malam hari Oh, dengan dia suka cucuran tahajud. air mata. Tahajud. Iya. Karena kita hidup dalam kekurangan kan. Tapi Allah kan sudah jamin. Tapi doa ibu itu memang luar biasa. Itu tadi dia doanya di tempat-tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu. Sampai sekarang itu dia terus bersama dengan Qur'annya, makanya pikirannya terus Tenang. terang. Sampai sekarang terang pikirannya dan doanya yang tidak putus untuk anak cucunya. Dan karena dulu pernah susah Iya. dengan 7 anak, Iya. 1 orang Umi Iya. memelihara itu pasti makannya kadang-kadang makan kayak sholat daud loh, pagi makan siang iya. kan kadang-kadang itu gitu. kita lewati. Iya, Kita lewati. itu yang membuat Ustadz sangat fokus terhadap kaum duafa, kaum miskin, kaum iya. yang kurang beruntung ini ya di Iya. program untuk kalau dikasih amanah ya. Iya, itu yang diingatkan sama hadis Nabi itu. Allahumma ahini miskinan wa amisni miskinan wahsyurni, dan kumpulkan aku nanti di surga dengan orang miskin. Hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku nanti dengan orang miskin. Artinya visi Nabi itu orang miskin, dan memang orang miskin yang harus diurus. Orang kaya nggak perlu diurus. Bisa. Justru dia bisa bantu kita. Dan nggak tahu itu 3 bulan terakhir tuh hadis itu datang ke kita. Jadi memang fokusnya akan ke situ, dan ada landasan teorinya. Dengan mengurus orang itu, ekonomi kita akan tumbuh lebih besar dan berkualitas serta berkesinambungan. Oke. Terima kasih Ustadz, Iya. menarik itu yang Iya. terakhir itu visi memang untuk orang miskin Iya, karena memang secara pernah merasakan Iya. kemiskinan itu beda. Orang yang visi miskin dia nggak pernah miskin Iya. dengan orang miskin yang punya visi Iya. menyelesaikan kemiskinan. iya, Mudah-mudahan Ustadz sukses iya.
ya diberi kepercayaan amanah sama masyarakat Medan. Doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Ustadz mungkin ada himbauan kepada masyarakat warga Kota Medan. Di sini Ustadz ya. Nah, kira-kira apa himbauan kepada masyarakat Kota Medan, kepada stakeholder pemilu berkaitan dengan pilkada serentak yang akan pencoblosan di 27 November? Iya. Medan ini milik masyarakat Medan. Dan nanti di kontestasi kita akan memilih pemimpin yang punya peran yang besar untuk memajukan Medan ini. Maka semua kembali kepada masyarakat untuk menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya. Dan menjalankan hak dengan sebaik-baiknya itu, kebaikan itu pasti akan kembali kepada masyarakat Medan. Itu janjinya Allah. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepadamu. Tapi kalau kita main-main dengan ini, apabila kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepadamu. Saya mengajak kita semua untuk menjalankan kontestasi pilkada ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan sukses dan sehat selalu.